Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong berhasrat selamatkan pemain muda Timnas Indonesia. Marcelino dapatkan saingan baru di skuad utama. Bukti didikan pemain diaspora lebih baik daripada pemain lokal. Dan Sandy Walsh tampil apik jelang Piala Asia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, PSSI tengah menyibukkan diri dengan menjalani pemusatan latihan jelang laga yang bakal dihadapi. Kali ini TC digelar bukan hanya untuk Timnas Indonesia Senior, tetapi juga Timnas Indonesia U20. TC ini digelar sebagai persiapan diri untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Indra Syafri selaku pelatih Timnas U20 juga memanggil beberapa pelatih untuk menjadi stafnya. Salah satunya pelatih fisik PSIS Semarang, Alex Aldayudi. Dirinya diminta PSSI untuk mendampingi kegiatan skuad Garuda Muda selama pemusatan latihan. Dikarenakan Timnas Indonesia U20 akan menjalani TC di Qatar pada 22 Desember hingga 3 Januari mendatang. Jelang tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Skuad Garuda pun baru saja mendarat di Turki pada Kamis pagi ini. Keberangkatan skuad Garuda dari Jakarta ini diikuti oleh 18 pemain dikarenakan pemain lain masih ada yang membela klubnya di luar negeri atau abroad. Rencananya pasukan Sintayong akan menjalani TC di sana hingga 6 Januari. Tak hanya itu, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar 2 laga uji coba yakni melawan Libya serta Iran. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Muhammad Riyandi menyatakan bahwa ia ingin tembus ke skuad utama timnya pada Piala Asia 2023. Riyadi mengatakan akan berusaha memberikan semua kemampuannya untuk Timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu mengatakan yang terpenting saat ini yaitu fokus dalam latihan untuk persiapan ajang tersebut. Jika nantinya dapat dipercaya turun laga, dia sudah siap sepenuhnya. Kabar kurang membahagiakan datang dari salah satu penggawa Garuda yang gagal berangkat TC ke Turki. Pemain ini ialah Yance Sayuri. Tekad Yance Sayuri untuk comeback ke Timnas Indonesia setelah 6 bulan akhirnya harus sirna karena cedera yang dialaminya. Gagalnya keberangkatan Yance ini juga telah dikonfirmasi oleh PSSI. Usai gagal berangkat ke Turki bersama Timnas Indonesia, Yance Sayuri pun mencurahkan perasaan hatinya di Instagram. Ia mengungkap bahwa situasinya saat ini harus tetap disyukuri dan ia bakal kembali lebih kuat lagi. Ya, pemain asal Pulau Yapen, Papua itu memang akan fokus menjalani pemulihan untuk menyembuhkan cederanya. Di samping itu, satu pemain lain yang juga dicoret dari skuad Garuda yakni Rahmat Irianto mengalami cedera juga. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan berkekuatan 28 pemain di TC Turki. Salah satu pemain Timnas Indonesia mendapatkan modal penting jelang menghadapi Piala Asia 2023. Pemain tersebut yakni Sandy Walsh. Bek kanan berusia 28 tahun itu dipercaya pelatih untuk bermain selama 90 menit penuh. Menghadapi Standard League dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Belgia, Sandy Walsh berhasil membantu timnya menang 3-0 atas lawannya tersebut. Sang pemain sejatinya bermain apik di laga itu, di mana dirinya berhasil mencetakkan 1 assist di laga tersebut. Bahkan klub bek kanan Timnas Indonesia itu telah melepaskan 27 percobaan berbanding 14 milik lawan. Ada 8 peluang yang diantaranya on target. Tentu penampilan apiknya tersebut diharapkan menjadi modal apik untuk sang pemain jelang menghadapi Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, sang pemain sejatinya dipanggil Sintayong untuk menjadi bagian penting skuad Garuda di ajang terbesar di benua Asia tersebut. Timnas Indonesia akan berlaga di ajang Piala Asia pada bulan depan, di mana mereka berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda sendiri akan melakukan laga perdananya dengan menghadapi skuad Singa Mesopotamia pada 15 Januari mendatang di Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar. Jelang laga tersebut, pelatih Irak yakni Jesus Casas buka suara terkait ambisinya di turnamen 4 tahunan itu.
Juru taktik asal Spanyol itu menyebutkan ambisi timnya adalah memenangi Piala Asia untuk kedua kalinya. Di ajang ini, Irak juga kemungkinan besar akan diperkuat oleh beberapa pemain yang berkarir di Eropa. Namun, ia menegaskan tidak akan memberi perlakuan khusus untuk pemain yang berkarir di luar negeri. Selain itu, dirinya pun juga tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia arahan Sintayong di laga perdana ini. Sebab hal itu akan menjadi modal timnya untuk menghadapi laga selanjutnya. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah melakukan proses naturalisasi beberapa pemain. Terbaru, Justin Hubner yang proses naturalisasinya sudah rampung karena telah melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia dan perpindahan federasi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa pihaknya tidak asal-asalan dalam melakukan proses pemain naturalisasi. Ia juga menjelaskan bahwa syarat yang harus dipastikan dalam proses naturalisasi adalah pemain memiliki keturunan Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa pemain naturalisasi wajib punya kualitas di atas rata-rata pemain lokal. Tujuannya agar mereka dapat menunjang performa timnas Indonesia. Dan yang terpenting adalah para pemain naturalisasi punya rasa cinta terhadap Indonesia. Hal itu agar mereka tampil lepas saat membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, PSSI saat ini sedang memproses 3 pemain keturunan yang rela membela timnas Indonesia. Ketiganya ialah Jay Ises, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Selain ketiga pemain itu, PSSI saat ini diprediksi juga akan menambah pemain keturunan lainnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil Pratama Arhan ke dalam skuad Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Pratama Arhan jarang bermain bersama Tokyo Verdy dalam 2 musim terakhir. Lalu, apa yang menjadi keputusan Sintayong ini mendapatkan sorotan dan kritik dari penggemar sepak bola tanah air. Terutama karena pengakuan dari pelatih Sintayong bahwa Arhan memiliki waktu bermain yang terbatas di klub J2 League tersebut. Meskipun muncul spekulasi bahwa Arhan mungkin tidak pantas dipanggil, Sintayong tetap mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahwa pemanggilan tersebut adalah untuk kebaikan sepak bola Indonesia dan sebagai investasi untuk masa depan. Mengingat Arhan adalah talenta muda yang masih memiliki potensi pengembangan. Kosin juga menambahkan jika Pratama Arhan tak dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia, maka performa sang pemain diprediksi akan jeblok. Semenjak melatih timnas Indonesia, Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang kerap mengorbitkan pemain mudanya untuk bermain di skuad senior. Salah satunya yakni Marcelino Ferdinand. Ya, dirinya sudah melakukan debutnya di timnas Indonesia senior pada usia 17 tahun 138 hari. Ketika itu, Marceng dipercaya Sintayong untuk menghadapi laga uji coba melawan Timor Leste. Semenjak itulah, sang pemain hingga saat ini sering dipanggil pelatih untuk menjadi kekuatan timnas Indonesia. Di samping itu, saat ini Marcelino Ferdinand bukan lagi pemain yang berstatus pemain termuda di skuad Garuda. Kini, timnas Indonesia memiliki pemain termuda di skuadnya. Pemain tersebut ialah Arhan Fikri. Arhan Fikri menjadi pemain termuda dengan usianya saat ini 18 tahun. Sebab ia baru akan menginjak 19 tahun pada 28 Desember mendatang. Gelandang muda Arema itu mendapatkan debutnya di timnas Indonesia senior saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 17 Oktober lalu. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang menggelar kompetisi muda yakni EPA U16 yang diikuti 18 akademi tim BRI Liga 1. Namun dalam pelaksanaannya, ada kabar miring terkait kompetisi tersebut. Terbaru, Komdis PSSI telah merilis pelanggaran yang dilakukan salah satu tim peserta yakni Barito Putra U16. Dalam rilisan tersebut, official klub Barito Putra U16 yang bernama M. Yusuf kedapatan memberikan instruksi kepada pemain untuk bermain keras dan kasar. Hal itu terjadi saat Barito Putra menghadapi Persija Jakarta U16. Meskipun kedapatan memberikan instruksi untuk bermain keras dan kasar kepada pemain, M. Yusuf hanya diberi hukuman berupa teguran keras. Terkait instruksi keras dan kasar apa yang diberikan M. Yusuf tidak elok rasanya jika diberikan kepada pemain muda calon penerus timnas Indonesia. Hal itu tentu mendapati sorotan khusus dari supporter timnas Indonesia yang menyayangkan pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Bukannya melatih terkait mental, passing, ataupun teknik dasar sepak bola, justru malah disuruh bermain kasar. Hal itu membuat supporter timnas semakin setuju dengan rencana PSSI yang gemar mencari pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia.